kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Selamat menikmati. Perbincangan mengenai pengganti Ramapati semakin santer. Sementara Rakuti terus penasaran siapa yang kelak akan menduduki Patih Hamangkubumi. Hari telah berganti. Prabu Jayanegara telah menghadap para ibunda ratu. Jadi para ibunda ratu sepakat kalau Eyang Aryatada menggantikan Ramapati? Kami telah bersepakat untuk menyetujui agar Aryatada sebagai pengganti Ramapati Jayanegara. Bukankah begitu? Benar Jayanegara, bahwa Aryatada adalah orang setia kepada pemerintahan. Tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Dia lebih banyak diam bila orang lain ribut memperbincangkan kekuasaan. Selain itu, Jayanegara, Aryatada pribadinya bersih, juga orang lama. Jadi segeralah mengambil keputusan untuk penobatan Aryatada menjadi Patih Hamangkubumi, Jayanegara. Baiklah. Kesepakatan para ibunda ratu adalah keputusan yang terbaik. Dan saya akan mengangkat Eyang Aryatada sebagai patih pengganti Eyang. Sementara Aryatada masih duduk termenung di kediamannya setelah para bunda ratu menyampaikan usulnya kepada Aryatada. Hingga larut malam, Aryatada masih duduk sendirian. Tiba-tiba saja sebuah benda dari langit berwarna biru tiba di atas kediaman Aryatada. Prabu Jayanegara telah menghubungi aku agar aku bersedia menjadi pengganti Ramapati. Tapi aku ini sudah tua, tidak pantas menduduki patih. Baiklah, semoga Dewata Agung Sang Hyang Wisnumurti akan selalu bersamaku untuk bekerja sama dengan Raja Jayanegara. 3 hari lagi akan diadakan penobatan Patih Hamangkubumi. Setelah Prabu Jayanegara menyetujui akan usul para ibunda ratu, Jayanegara segera menemui Aryatada untuk menduduki kursi kepatihan. Dengan rendah hati, akhirnya Aryatada menerima tugas yang diberikan. Karena selama ini Aryatada seorang pembesar kerajaan yang selalu bekerja dengan tekun, bersih pribadinya. Setelah hari berganti hari, genaplah 3 hari saat penobatan Patih Hamangkubumi dilaksanakan. Dalam upacara itu telah dihadiri para pembesar kerajaan yang lain, juga para ibunda ratu, tidak ketinggalan juga para tumenggung. Silakan Sang Acarya Penghulu Keadilan melaksanakan tugas. Titah Gusti Prabu, hendak hamba jalankan. Kuharap semua yang hadir dalam upacara penobatan Patih Hamangkubumi berdiri. Nah, silakan Sang Acarya. Dang Acarya Penghulu Keadilan telah membawa kitab guna menyumpah jabatan seorang Patih Hamangkubumi yang selama ini kosong setelah meninggalnya Ramapati. Maka Aryatada diharap mengikuti kata-kata Dang Acarya Penghulu Keadilan. Aku bersumpah. Aku bersumpah.
akan melaksanakan tugas sebagai Patih Hamangkubumi. Akan melaksanakan tugas sebagai Patih Hamangkubumi sebaik-baiknya dan akan bekerja sama dengan raja dalam keadaan apapun. Sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan raja dalam keadaan apapun. Saya berjanji akan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dengan kewibawaan. Saya berjanji akan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dengan kewibawaan. Semoga Dewata yang agung menyertai dalam tugas yang saya emban. Semoga Dewata yang agung menyertai dalam tugas yang saya emban. Setelah selesai mengucapkan sumpah, Dang Acarya penghulu keadilan segera menyampaikan amanat raja guna melangsungkan penobatan Patih Hamangkubumi. Demi kelangsungan dan kewibawaan kerajaan Majapahit yang besar dan agung, demi kejayaan Majapahit yang besar, dan demi kelangsungan kerajaan Majapahit, maka hari ini dinobatkan Arya Tadah sebagai Patih Hamangkubumi untuk menggantikan Sang Ramapati. Aku hanya bisa bekerja sama dengan Eyang Tadah. Sebab selama ini, para ibunda ratu telah mengajukan Eyang Tadah sebagai pengganti Ramapati. Sebenarnya masih banyak pembesar kerajaan yang lain yang pantas menduduki patih, Gusti Prabu. Tapi hamba telah menjadi pilihan Gusti Prabu dan para bunda ratu. Hamba akan mengabdikan kepada pemerintahan. Kenapa Eyang Tadah tidak mengatakan kata janji? Janji untuk mengabdikan pemerintahan Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Bukan berarti hamba tidak senang dengan kata janji. Tapi hamba lebih senang mengatakan berusaha. Hamba akan berusaha untuk membangun Majapahit yang lebih agung dan besar, sesuai dengan amanat dan sumpah hamba, seperti saat pengambilan sumpah. Aku tahu, Eyang Tadah, bahwa setiap kata-kata yang kau ucapkan penuh makna. Dan Eyang Tadah adalah orang yang sangat pendiam, tapi banyak bekerja. Jangan terlalu memuji kepada hamba, Gusti Prabu. Hamba hanyalah manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Ya, aku mengerti, Eyang Tadah. Tapi Eyang, untuk menghormati Eyang sebagai Patih Hamangkubumi yang baru, para ibunda ratu mengajak Kembul Bujana bersama-sama. Apakah itu tidak berlebihan, Gusti Prabu? Tidak ada yang berlebihan untuk Eyang Tadah. Apa yang aku lakukan adalah sama apa yang Eyang lakukan. Sebab kau adalah pendamping Jayanegara. Kalau demikian halnya, hamba akan turut serta, Gusti Prabu. Gila! Ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin Arya Tadah menjadi Patih Hamangkubumi? Orang pendiam, orang yang tidak pernah keluar keraton menjadi patih. Bagaimana mungkin mereka bisa mengangkat Arya Tadah menjadi patih? Ya, mereka memang dekat dengan Arya Tadah. Tapi justru dari itulah yang membahayakan bagi Majapahit. Menghadapi orang seperti Arya Tadah lebih sulit daripada menghadapi Ramapati. Siapa tahu Arya Tadah lebih berbisa dari ular sanca yang siap menyemburkan bisanya ke segenap penghuni keraton.
Rasmi menuangkan rasa kesalnya setelah mendengar penobatan Aryatadah menjadi patih Hamangkubumi. Berkali-kali Rasmi menendang pintu wismanya karena kesal. Prabu Jayanegara, mengapa engkau memilih Aryatadah? Apakah kau menginginkan masa depan Majapahit lebih mengerikan lagi dibanding akal licik Ramapati? Orang diam memang ada yang baik, tapi ada juga orang pendiam jahatnya melebihi ular beranak. Oh, siapa lagi itu? Apakah Rakuti? Hei, Rakuti, dari mana saja kau? Rasmi, kulihat wajahmu sedikit berubah. Sedang marah kau? Oh, untuk apa aku marah? Aku tahu apa yang sedang kau sesali, Rasmi. Tidak lain hanyalah Aryatadah yang sekarang menjabat patih Hamangkubumi. Memang, ternyata bukan Tumenggung Empu Pamor atau Empu Iwar yang menjadi patih, tapi si pendiam itu. Kita tidak pernah menduga sama sekali kalau Aryatadah akan menjabat patih. Rakuti, menghadapi orang seperti Aryatadah lebih sulit daripada menghadapi Ramapati. Memang ada dua watak orang pendiam. Diam rendah diri, berhati mulia. Ada juga diam hatinya jahat, seperti ular kobra beranak. Lalu setelah mendengar Aryatadah menjadi patih, apa yang akan kau lakukan, Rasmi? Kau akan menuntut? Tidak ada gunanya. Bagus. Aku sefaham dengan Rasmi. Rakuti, barangkali kekuasaan sekarang ini adalah ibarat hukum rimba, atau lebih dikenal dengan sebutan Asu Gede Menang Kerai. Artinya yang lebih berkuasa itulah yang menang dan jaya. Luar biasa pepatahmu, Rasmi. Dan aku menginginkan anjing yang besar dan menang. Rasmi, belum saatnya kita untuk memiliki kemenangan. Tunggulah, saatnya pasti akan tiba. Bagaimana kalau kita menemui penyair sableng itu? Untuk apa, Rakuti? Untuk apa? Dia hanya bikin sebel mata saja. Ya, kalau setiap hari melihat memang menyebalkan, Rasmi. Tapi kita sudah lama sekali tidak melihat dan mendengarkan Resi itu membacakan syairnya. Siapa tahu dia sedang meramal negeri ini dengan syair-syairnya. Oh, tidak mungkin dia berani meramal negeri ini, Rakuti. Dia dipenjara karena membuat syair meramal negeri ini, Rakuti. Kita paksa penyair bodoh itu untuk membacakan syairnya. Oh, kau benar-benar aneh. Tapi, baiklah, jangan sekarang, Rakuti. Lalu kapan? Nanti malam. Setelah lama Resi Mahasadu tidak terdengar lagi membacakan syair-syairnya, kini dia mulai terusik lagi setelah kerajaan Majapahit kembali aman. Di saat malam yang sepi tandring, Resi Mahasadu belum juga tidur. Ia terbaring di penjara yang semakin pengap, sementara seorang prajurit jaga tidur dengan pulasnya. Sudah tidak kudengar lagi langkah-langkah kaki prajurit jaga itu. Iya, rupanya dia sedang tidur pulas. Lagi pula apa yang raja mau? Memenjarakan laki-laki buta. Oh, udara ini semakin pengap. Bukankah yang kurasakan desiran angin menyentuh kulitku yang tak pernah kena air? Tuan penjaga. Sudahkah Tuan penjaga tidur? Tuan! Iya, dia memang sudah tidur. Resi Mahasadu berkali-kali memanggil penjaga, namun tidak juga ada suara yang menyahut. Resi Mahasadu atau Arya Dwi Pangga segera meraba dinding-dinding. Dia mencoba bangkit dari tidurnya. Saat ku genggam emas dan perak, saat itulah yang berarti dalam jiwa-jiwa yang rapuh. Tapi aku tenggelam dalam pikuknya gemerlapan, sepi dan sepi. Kalau saja aku membacakan syair terdengar oleh prajurit jaga,
pastilah aku dibentak-bentak. Barangkali mukaku akan disiram dengan air kencing yang sudah berhari-hari. Dwi Pangga, di manakah keperkasaanmu yang dulu? Di mana keperkasaanmu dulu? Di mana pedang kebanggaanmu dulu? Tuan penjaga, katakanlah padaku, bagaimana kabar di luar? Apakah negeri warisan Raden Wijaya ini sudah kembali tentram? Tuan penjaga, sedikitlah kau mengatakan kabar tentang negeri ini. Sedikit saja. Apakah masih banyak para durjana kerajaan yang berkeliaran? Dia benar-benar pulas. Ya, barangkali saja Majapahit sekarang sudah kembali tentram, karena penjahat-penjahat negara telah tertangkap. Di saat Resi Mahasadu meraba-raba pintu penjara untuk membangunkan prajurit jaga, ternyata Rakuti dan Rasmi telah berdiri tidak jauh dari pintu penjara. Namun begitu, Resi Mahasadu tidak melihat kehadiran mereka. Resi Mahasadu membacakan syair-syairnya lagi. Wahai tangan-tangan perkasa, namamu menggetarkan setiap jana. Kau remas tembok keraton, kau injak semut-semut, namun kehadiranmu dibenci banyak orang. Meski banyak yang patuh, tapi doanya bagai pertapa sakti, dan pada akhirnya kau tergilas oleh ganasnya kenyataan. Siapa tuan-tuan yang bertepuk tangan? Ampun tuan, saya mengganggu tuan-tuan di saat malam seperti ini. Kau hebat, Resi Mahasadu. Ternyata kau masih senang membacakan karya-karyamu. Sepintas aku mengerti apa isi syair yang baru saja kau ucapkan. Tapi tuan, saya hanyalah membaca syair. Saya tidak tahu kalau tuan berada di tempat ini. Maaf, sepertinya tuan bukanlah prajurit yang menjaga penjara ini. Dari mana kau tahu? Kalau aku bukan prajurit jaga. Dari suara tuan. Tuan sepertinya... Iya, saya sudah mengenal suara tuan, tapi saya lupa. Aku Rakuti. Bagaimana Rasmi? Apakah sebaiknya Resi Mahasadu ini tidak kita suruh lagi membacakan syair lagi? Oh, jangan Tuan Rakuti. Saya... Jangan takut. Kau adalah penyair yang ulung. Mengapa harus takut? Aku tahu jiwa kawiwaramu memang tinggi dan hebat. Tapi sayang, kau cacat mata. Ayo, aku ingin mendengarkan syair-syairmu lagi. Ketika malam semakin sunyi, dingin terus saja merayap ke dinding-dinding waktu. Sementara Resi Mahasadu dengan asiknya bersyair. Dia membaca syair-syair tanpa mengenal di sekitarnya. Bahkan kedatangan Rakuti dan Rasmi tidak diketahuinya, karena Resi Mahasadu memang buta. Sebentar Rakuti, prajurit jaga itu begitu pulasnya di saat kita beramai-ramai pada saat seperti ini. Itu lebih baik Rasmi. Tuan Rakuti, ada apa? Kau ini mempunyai tugas. Mengapa molor-molor? Ampun Tuan Rakuti, aku ngantuk sekali. Aku tidak tahu kalau Tuan berdua yang datang. Adakah sesuatu yang harus hamba kerjakan, Tuan? Tidak ada, kecuali satu. Kau pergi dulu dari tempat ini. Aku punya urusan penting dengan Resi Mahasadu. Baik Tuan Rakuti. Ya, jangan kembali kalau aku belum memanggilmu. Iya Tuan. Kau memang pantas ditakuti Rakuti. Ayo, suruh Resi Mahasadu bersyair seperti tadi. Sepertinya cukup bagus. Aku memang senang dengan Resi ini kalau sedang bersyair. Dan syair yang baru saja diucapkan sepertinya sangatlah pas dengan situasi Majapahit sekarang. Sungguh Tuan Rakuti, saya benar-benar tidak mempunyai maksud apa-apa tentang isi syair saya tadi.
Resi Mahasadu, kukira kau tidak perlu menyembunyikan hasil syairmu. Ayo, aku bukanlah sekelompok orang yang akan menyengsarakan hidupmu. Bahkan kami akan berusaha akan mengeluarkan kau dari penjara yang pengap ini. Maaf Tuan Rakuti dan Tuan Rasemi. Saya tertawa pada suasana yang gelap. Padahal saya tidak tahu secara pasti apakah suasana saat ini gelap atau terang. Saya tertawa karena saya mendengar berita bahagia bahwa Tuan akan mengeluarkan saya dari penjara yang pengap. Tapi sayang Tuan, itu hanyalah angan-angan yang bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata dari Tuan berdua. Bagus sekali, bagus Resi Mahasadu. Tapi benar, negeri Majapahit ini sudah aman. Jadi kau bisa sedikit merasa lega karena negeri ini tidak lagi kisruh. Dan kau boleh gembira akan kata-kataku. Maka dari itu, ulangilah syairmu tadi, Resi Mahasadu. Ampun Tuan, berilah hamba waktu untuk mengutarakan isi hati saya ini. Sebab saya dengar Majapahit kembali tenang. Padahal belum berapa lama saya telah mencoba membangunkan Tuan prajurit jaga, tapi tidak juga mau bangun. Dengan maksud, saya hanya ingin mendengar kabar tentang negeri ini. Tuan, saya benar-benar lega, meski hanya mendengar saja. Tapi Tuan, mengapa Tuan menyuruh saya untuk mengulangi syair tadi? Mengapa kau malah menangis, Resi? Aku sedikit banyak juga tahu apa artinya syairmu tadi. Bukankah mengenai sifat jahat seseorang di sebuah negeri? Benar Tuan, tapi apa maksud Tuan menyuruh saya untuk mengulanginya lagi? Resi Mahasadu, aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya ingin mendengar caranya kau bersyair dan lebih jelas tentang isi dan maknanya. Tapi benarkah Majapahit benar-benar sudah aman, Tuan? Mengapa kau terbelenggu dengan masa silam, Resi Mahasadu? Tuan, siapapun orangnya akan menangis mengalami nasib seperti saya. Rakuti, rupanya dia benar-benar didera derita yang sangat berat dan berkepanjangan, sehingga ia merasa bahagia mendengar kabar negeri Majapahit sudah aman kembali. Benar, Rasmi. Resi Mahasadu. Ya, Tuan. Ada 2 syarat kau bisa terbebas dari penjara. Pertama, bacalah syairmu yang baru saja kau ucapkan tadi. Apa pula yang kau maksudkan? Apakah saya tidak berlebihan bila mengupas isi syair-syair saya yang sangat bodoh ini, Tuan? Oh, tidak, Resi. Kemudian yang kedua, kami ingin tahu, apakah yang akan terjadi setelah penobatan Aryatadah menjadi Patih Hamangkubumi untuk pengganti Ramapati? Tuan Rasemi, saya bukanlah seorang ahli nujum. Sama sekali saya tidak tahu kejadian yang belum terjadi. Kalau saja saya tahu, pastilah akan saya katakan apa yang akan terjadi masa depan Majapahit nanti. Saya hanyalah seorang kawiwara gembel dan sekarang meringkuk di ruang tahanan. Tapi kau hebat. Ya, tapi alangkah baiknya bila kau bersyair seperti syair yang telah kau ucapkan tadi. Tuan, apakah Tuan bisa menyimpan rahasia kejadian yang ada dalam syair saya? Saya takut jangan-jangan masih ada orang lain dalam keraton yang membahayakan keselamatan jiwa saya. Sudahlah, Resi Mahasadu. Resi Mahasadu atau Arya Dwi Pangga bersyair mengenai tewasnya sang penguasa. Tidak lain yang dimaksudkan adalah sang Ramapati. Namun kenyataan yang diucapkan dalam syair benar adanya, bahwa sang Ramapati memang sudah habis riwayatnya di tengah hutan Wana Rodra Murti bersama istrinya.
bagaimana kau bisa menggambarkan hancurnya sang penguasa dalam syairmu tadi? Apakah saya tidak dianggap mengada-ada bila saya harus berterus terang, Tuan? Mahasadu, aku benar-benar ingin tahu. Apakah kau benar-benar Kawiwara yang menyandang gelar resi atau bukan? Sebab orang yang kau maksudkan sudah meninggal. Jadi orang itu benar-benar sudah meninggal dan kepalanya dipenggal oleh penggawa kerajaan. Mahasadu, kata-katamu semakin jelas. Dari mana kau tahu kalau Ramapati meninggal dan kepalanya dipenggal? Atau prajurit jaga yang memberimu tahu, Mahasadu? Sungguh Tuan, saya tidak mendengar kabar dari siapapun, kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali melalui mimpi saya. Mimpi? Benar kau melalui mimpi, Mahasadu? Tunggu, Mahasadu. Lalu kapan kau mimpi mengenai tewasnya Ramapati? Kalau tidak keliru hitungan saya, sudah hampir sepekan. Iya, kurang lebih saja, Tuan. Karena saya tidak tahu apakah saatnya sekarang ini sudah fajar atau sudah malam. Rasmi, jadi benar mimpi Mahasadu ini. Sebentar, Mahasadu. Coba ceritakan mengenai bagaimana tewasnya Ramapati itu. Sedikit saja. Padat tapi jelas. Baik, Tuan. Begini. Saat saya bermimpi, serasa saya benar-benar melihat wajah orang bernama Ramapati. Meski keadaan mata saya adalah buta, tapi saya dengan jelas melihatnya. Bahwa laki-laki itu tampak kurus, kepalanya penuh darah akibat rambutnya dicabuti. Wajahnya penuh luka akibat sayatan pisau. Tubuhnya terkapar. Maka datanglah 2 punggawa memenggal kepala sang Ramapati. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Tuan, sehingga terciptanya syair-syair saya. Dia benar-benar hebat. Tapi apakah dia benar-benar resi? Rakuti, apa yang dikatakan Mahasadu benar adanya. Lalu bagaimana dengan ramalan ayat Tadasmi? Jangan paksakan Mahasadu, Rakuti. Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia bukanlah ahli nujum? Dia hanyalah Kawiwara gembel yang ada dalam penjara. Kukira apa yang dia katakan itu benar. Mahasadu. Iya, Tuan. Jadi kau benar-benar tidak tahu bagaimana kejadian Majapahit di masa mendatang setelah Aryatada menjadi patih Hamengkubumi? Benar, Tuan. Barangkali kesalahan besar bila saya meramalkan yang tidak benar. Betapa besar dosa yang saya alami. Dan sekarang saya meringkuk dalam penjara akibat meramal adanya negeri Majapahit yang agung. Saya bersumpah, biarlah petir menyambar kepala saya bila saya membohongi Tuan. Kau sudah puas, Rakuti? Puas? Puas tidak puas, harus dipuaskan. Kukira orang seperti Mahasadu perlu kebebasan. Barangkali keberadaan dia dalam penjara merupakan pelajaran yang selalu diingatnya. Dan ya, begini Rakuti, apakah kau setuju bila Mahasadu kita ajukan kepada Gusti Prabu untuk dibebaskan? Alasanmu? Ya, karena negeri ini sudah aman kembali. Toh kita menolong Mahasadu. Rasmi. Tapi perlu kita sampaikan sesuatu padanya. Siapa tahu kebebasan Mahasadu kelak lebih membahayakan. Rakuti, Ramapati dan Mahasadu itu kan berbeda. Mahasadu, berdoalah kepada Dewata Agung agar kau terbebas. Tapi sekaligus kau harus mengutuk dirimu sendiri kalau kau masih membuat kerusuhan. Demi Dewata Agung, saya bersumpah, matilah aku dari tanganmu yang perkasa bila aku membuat kerusuhan. Sebab kebebasan adalah segalanya bagi Mahasadu. Begitulah kutukan saya, Tuan Rakuti. Dan saya berdoa agar permohonan Tuan berdua dikabulkan Gusti Prabu Jayanegara. Rasmi dan Rakuti berniat membebaskan Mahasadu dari penjara.
Maka keesokan harinya, Rakuti dan Rasmi menghadap Prabu Jayanegara. Mahasadu. Iya. Jadi penyair bodoh itu sekarang masih dalam penjara. Masih, Gusti Prabu. Kasihan sekali dengan keadaannya. Benar, Gusti Prabu. Tubuhnya penuh luka dan borok. Oh, baiklah. Berhubung negara sudah kembali aman, maka aku bebaskan penyair bodoh itu. Tapi ada satu hal. Sebelum pergi, suruh seorang tabib mengobati lukanya. Aku jadi kasihan juga mendengar nasibnya. Hamba akan mencarikan tabib, Gusti Prabu. Baiklah, kalau begitu. Lakukanlah, Rakuti. Bebaskan Resi Mahasadu dari penjara. Prabu Jayanegara memerintahkan Rakuti dan Rasmi untuk menghadapkan Resi Mahasadu kepadanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.